para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan kepadanya dan juga meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwasanya amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas karenanya. Sedangkan amal yang riya, yang kita berbuat kebaikan hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin disanjung oleh orang, hanya ingin disebut namanya, maka di hari kiamat manusia-manusia yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang bagaimana tatkala seorang hamba yang mereka ini beramal karena mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan seorang hamba yang dia itu beribadah karena takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang beramal seperti ini berarti beramalnya bukan karena Allah, karena ingin mengharapkan surga. Masih ada embel-embelnya, masih ada keinginan di balik amal tersebut. Seorang hamba yang beramal karena takut akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beramal karena mengharapkan surga dan juga takut daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ini tetap orang yang amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang beramal mengharapkan surga dan juga ingin agar tidak masuk neraka, itu adalah suatu yang memang sudah dijanjikan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun di antara kita, selama kita taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan masukkan surga dan Allah akan jauhkan orang tersebut daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang hamba tidak taat kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah, Allah akan jauhkan hamba tersebut dari surga dan akan didekatkan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kadar keimanan kata para ulama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cicit daripada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan orang itu kalau beribadah itu ada 3 kriterianya, ada 3 model. Yang pertama, seorang hamba yang beribadah itu seperti budak, kata beliau. Siapa itu? Orang yang beribadah seperti budak, kata beliau, adalah orang yang beribadah takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama ini melaksanakan fardu-fardunya Allah karena takut neraka. Selama ini dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah karena takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah orang yang ibadahnya itu seperti pedagang, nggak mau buntung, pengennya untung terus. Kita beribadah cuma antara 60 sampai 70 tahun. Belum lagi itu dipotong dengan usia balik. Anggap 15 tahun. Anggap kita punya umur 60 tahun. Berarti tinggal 45 tahun. Kemudian belum lagi dipotong dengan tidurnya kita. Kata Imam Ghazali, kalau ada seorang hamba sehari semalam tidurnya 8 jam, dia punya umur 60 tahun, 20 tahun sudah dipakai hanya untuk tidur. Berarti 45 kurangi 20. Tinggal sisa 25 tahun. Nah itu umur kita. Belum lagi yang kita kadang-kadang suka melakukan perkara yang sia-sia. Suka duduk nggak jelas, merenung yang nggak jelas. Belum lagi kita kadang-kadang suka melakukan perkara yang sia-sia. Anggap saja 25 tahun sudah. Jadi umur kita aslinya itu yang akan kita persembahkan di akhirat, yang akan dihitung oleh Allah itu 25 tahun saja. Dan 25 tahun itu akan dihitung antara ibadahnya dengan maksiatnya banyakan mana.
Kalau maksiatnya lebih banyak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Tapi kalau ibadahnya lebih banyak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang yang beribadah mengharap surga itu seperti pedagang, tidak mau buntung, pengennya untung, punya umur cuma 60 tahun, kemudian dipotong seperti tadi, pengen mengharapkan surganya Allah yang sangat luar biasa. Ini orang yang beribadah seperti pedagang adalah orang yang beribadah mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang beribadah itu karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat hidup saat ini, berterima kasih kepada Allah. Diberi nafas selama ini, berterima kasih kepada Allah. Diberi mata, mulut, lidah, tangan, kaki, semuanya ini ibadahnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia beribadah bukan mengharapkan daripada yang namanya surga atau takut neraka, tapi mereka beribadah karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama adalah tingkatan orang-orang yang muqarrabin. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar. Jadi kejelekan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang baik. Sehingga kadar keimanan seorang itu menentukan cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman dulu ada namanya Imam Ar-Ra'i. Kalau tidak salah Imam Ar-Ra'i ini pernah didatangi oleh seorang, kemudian bertanya, "Wahai Imam Ar-Ra'i, saya ingin bertanya kepadamu tentang suatu hukum." Silakan. Kalau orang sholat kemudian lupa bilangan rakaatnya bagaimana? Kata Imam Ar-Ra'i, ini saya jawab pakai madhabmu atau madhabku? Dua-duanya wahai imam. Kalau madhabmu, orang yang lupa bilangan rakaatnya, dia diperintahkan ambil yang lebih sedikit, kemudian sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Itu madhabmu. Kalau madhabku, tidak sah salatnya. Bagaimana orang salat menghadap Allah kok lupa bilangan rakaatnya? Maka ini hamba yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi yang kedua, wahai Imam Ar-Ra'i, berapa zakatnya orang kalau punya kambing? Kata Imam Ar-Ra'i, ini pakai pendapatmu, madhabmu atau madhabku? Kedua-duanya wahai imam. Kalau madhabmu, setiap orang punya 40 ekor kambing, diwajibkan mengeluarkan satu zakat. Satu ekor kambing. Tapi kalau madhabku, tidak ada zakatnya. Artinya semua yang kita miliki itu milik Allah. Sehingga tidak boleh seorang hamba itu hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman seseorang itu ternyata mempengaruhi bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Rabi'atu al-Adawiyah, seorang wali Allah dari kalangan seorang perempuan, pernah berkata, kalau seandainya di surganya Allah tidak ada ridhonya, aku tidak mau masuk surganya Allah. Tapi kalau di nerakanya Allah ada ridhonya Allah, saya rela masuk neraka walaupun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah daripada kadar iman seseorang menentukan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.